تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata beliau rahimahullahu taala, afdaluha iblun thumma baqarun thumma ghanamun. Yang paling afdalnya adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Iya. Banyak dalil ya tentang hal yang menunjukkan urutan keutamaan yang mana yang lebih afdal. Iya. Baik. Tapi yang paling dekatnya kita sering baca ya hadits tentang hari Jumat, di mana di hari Jumat itu ketika seorang datang ke masjid di saat yang pertama, maka dia seakan-akan taqarrub dengan unta. Kalau dia datang di saat yang kedua, seakan-akan taqarrub dengan apa? Dengan sapi. Kalau dia datang di saat yang ketiga, seakan-akan dia taqarrub dengan kabshan akran, kambing yang bertanduk. Kalau dia datang ke saat yang keempat, seakan-akan dia taqarrub dengan ayam. Ya, kalau dia datang ke saat yang kelima, dia taqarrub dengan telur. Kalau saat yang kelima, kalau saat yang keenam di mana? Saat yang keenam tidak ada lagi karena orang sudah keluar. Ya, sudah keluar kemana? Imam sudah khatib. Ya. Baik. Tidak taqarrub lagi dengan telur. Itu dapat tongkat di kepalanya. Baik. Jadi sini dikasih urutan. Pertama unta dulu, baru sapi, kemudian apa? Kemudian kambing. Nah, ini tertib tentang yang mana yang paling afdalnya. Itu hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Yang jelas kalau diurut berdasarkan dalil-dalil, yang paling utama adalah unta. Setelah itu sapi, setelah itu kambing, terus 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Ini 5 secara berurut. 5 secara berurut. Baik, itu dari sisi afdaliyahnya. Ya, kalau dia menyembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor unta itu lebih afdal daripada dia menyembelih 1 ekor sapi. 1 ekor sapi lebih afdal daripada 1 ekor kambing. Ya, dan 1 ekor kambing lebih afdal daripada dia bersyirikat mengambil 1/7 dari unta. 1/7 dari unta itu lebih bagus daripada 1/7 dari sapi. Iya. Tapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi. Misalnya dari sisi kegemukan. Dari sisi kegemukan. Kalau dia lebih gemuk itu lebih bagus. Iya. Misalnya dari sisi warna. Dari sisi warnanya. Nah, itu disebut dalam sifat-sifat. Kemudian dari hal jantan atau betina. Nah, ini juga ada pengaruhnya. Ya, karena itu Nabi SAW memberikan ketentuan umum ketika di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dar, Rasulullah ditanya, "Fayyur riqabi afdal?" Kata beliau, "Aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha." Pembebasan budak bagaimana yang paling bagus? Ini dari jenis sedekah. Maka kata Nabi SAW, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Jadi paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Nah, ini semuanya memberi pengaruh dari sisi keafdalan. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu taala berbicara tentang umur. Ya. Umur hewan kurban ini.
Kata beliau, wala yujzi'u illa jada'u dha'nin aw thaniyun siwahu. Dan tidak syah tidak syah kecuali jada dari dha'an atau thani dari selainnya. Iya. Athani itu dikatakan thani karena hewan itu gigi serinya telah jatuh. Iya. Ini biasanya digunakan untuk hewan yang bersepatu. Untuk hewan yang bersepatu. Baik. Jadi biasanya dipakai untuk hewan yang sudah cukup umur. Kalau jada itu artinya dia masih muda. Iya. Dia belum masuk ke masa ats-tsani. Jadi kadang dia belum masuk ke umur tsani. Jada itu masih di bawahnya. Tapi ini bukan digunakan untuk hewan yang belum tumbuh giginya. Dia sudah tumbuh giginya tapi belum sampai ke derajat, belum sampai ke umur ats-tsani. Baik. Jadi sekarang beliau tadi ada berapa jenis hewan kurban? Ada 3, unta, sapi dengan kambing. Untuk al-jada yang boleh ada jada cuma di pembahasan kambing saja. Adapun unta dan sapi harus apa? Harus tsani. Baik. Kalau kambing, ya di sini akan dirinci bagaimana rinciannya. Fali ibilin khamsun. Untuk unta umurnya 5 tahun. Maksudnya dia sudah genap 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Wali baqarin sanatan. Untuk sapi umur 2 tahun. Maksudnya umurnya sudah genap 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Wali ma'zin sanatun. Dan untuk kambing dia umur 1 tahun. Maksudnya sudah genap setahun, masuk ke tahun kedua. Wali dha'nin nisfuha. Dan untuk domba boleh setengahnya, boleh setengah tahun. Ini jada namanya. Boleh setengah tahun. Jelas ya? Baik. Jadi ini jada. Nah, ini yang disebut oleh penulis di atas, jada'u dha'nin. Karena dia masih muda, belum sampai setahun. Itu hanya dibolehkan untuk kambing, hanya boleh di mana? Kambing domba saya. Jadi kalau seperti kambing kacang, kambing kibas, kambing Garut, yang semisal dengannya, itu harus 1 tahun. Paling sedikit 1 tahun. Nah, kalau domba gak ada masalah, setengah tahun boleh. Karena biasanya domba setengah tahun saja dia sudah besar, cepat besar. Dari mana disimpulkan begini oleh penulis? Ini dari pembahasan dari sisi bahasa. Iya. Dan ini ada banyak uraian ya di kalangan para ulama seputar masalah ini, akwal, pendapat-pendapat. Tapi apa yang disebutkan oleh penulis di sini ini sudah batasan paling pertengahannya dan paling amannya. Baik, jadi saya ulangi. Untuk unta umur berapa tahun? 5 tahun, sudah masuk tahun ke-6. Untuk sapi sudah genap 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Kalau kambing? Kalau kambing selain domba harus genap setahun, telah masuk tahun kedua. Kalau domba boleh setengah tahun. Ats-tsani yang di mana yang dimaksud ats-tsani di sini? Ats-tsani pada unta, sapi dan kambing selain domba harus tsani. Kalau jaza
Hanya boleh di mana? Di domba saja. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi ini terkait dengan masalah umur ya. Terkait dengan masalah umur. Ya. Berikutnya beliau terangkan wa tujzi'u asyatu an wahidin wal badanatu wal baqaratu an sab'atin. Ya. Kata beliau kambing 1 ekor itu cukup untuk 1 orang. Kambing 1 ekor cukup untuk siapa? Untuk 1 orang. Sedangkan unta dan sapi itu cukup untuk 7 orang. Iya. Jadi maksudnya kalau kambing itu hanya boleh untuk 1 orang saja. Tidak boleh bersyirikat di situ. Tidak boleh bersyirikat. Tapi kalau sapi dan unta boleh bersyirikat, di situ maksimal berapa orang? 7 orang. Ya, maksimal 7 orang. Baik. Iya. Dan di sini oleh penulis rahimahullahu taala beliau berikan kesimpulan seperti itu sebab itu yang ditunjukkan di dalam hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadits Jabir dan selainnya. Ya, adapun yang mengatakan bahwa unta boleh 10 orang, itu ada kelemahannya dari sisi periwayatan. Ya. Yang kuat itu hanya 7 orang saja. Baik. Kemudian di sini perlu diketahui juga bahwa kambing itu, ya, jadi kalau terkait dengan kambing, memang kambing itu untuk 1 orang, tetapi untuk 1 keluarga cukup dengan seekor kambing, gak ada masalah. Karena Nabi SAW ketika beliau berkurban, sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka menunjukkan boleh 1 ekor kambing untuk seorang lelaki bersama seluruh anggota keluarganya. Kalau misalnya dia punya 4 istri, dia punya anak 40 orang, maka cukup dengan apa? 1 ekor kambing. Cukup dengan 1 ekor kambing. Dan ini dari kemudahan di dalam syariat. Baik. Kemudian di sini tidak dibahas oleh penulis tentang masalah hukum bersedekah dengan harganya. Misalnya dia tidak menyembelih, tapi harga kurban ini dia sedekahkan. Nah, seperti pikiran sebagian orang sekarang ini, ada sebagian tempat misalnya sedang terjadi musibah, terjadi petaka, nah, kita tidak usah kirim kurban di sana, susah nyari hewan kurban, kita kirim duit saja, kirim uang saja. Nah, ini keliru ya, sebab ini syariat kurban diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, dicontohkan oleh Nabi. Ya, maka menyembelihnya itu lebih afdal daripada sekadar bersedekah dengan harganya. Apalagi di belakang kurban itu banyak dari hikmah-hikmah, dari bentuk-bentuk ibadah yang harusnya diperhatikan. Baik. Iya. Orang yang musafir atau orang yang haji juga boleh berkurban ya, tidak ada masalah. Dia mau berkurban di perjalanannya, dia mau berkurban di Mekah, tidak ada masalah. Dan kalau dia berkurban juga di tempatnya juga tidak dipermasalahkan. Iya. Karena Nabi SAW pernah menyembelih hewan kurbannya dalam sebuah perjalanan, dan Nabi perintah kepada Thauban untuk
memperbaiki hewan kurban itu. Maksudnya dikeringkan supaya bisa dibawa sebagai perbekalan. Kata Thauban, terus saya bawa bekal kami ini dari hewan kurban itu dan saya beri makan untuk Nabi dari situ sampai kami tiba di Madinah. Sampai kami tiba di Madinah. Baik. Apakah boleh berhutang agar mampu berkurban? Iya. Tentang kebolehan kalau dia bisa membayarnya atau dianggap dirinya akan ada biaya di dalam waktu dekat, maka itu tidak ada masalah. Iya. Tidak dipermasalahkan. Dan memang kadang seorang perlu ya, karena ini ibadah luput waktunya. Dan kadang dia ingin mendapatkan hal yang lebih baik daripada itu. Baik. Ya. Kemudian di sini sering dipertanyakan tentang hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal. Apa hukumnya? Kalau orang yang meninggal ini diikutkan bersama orang yang hidup, itu enggak ada masalah. Jadi ini korban untuk saya misalnya, dan untuk keluarga saya, terus saya ikutkan ayah saya yang telah meninggal misalnya, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Jadi orang yang meninggal kalau diikutkan itu tidak dipermasalahkan. Ya. Demikian pula kalau orang yang meninggal itu berwasiat atau dia bernadar, maka wasiatnya dilaksanakan seperti yang dia lakukan, enggak ada masalah. Itu bagus. Tapi kalau dikurbankan khusus untuknya, ini bukan hal yang afdal. Kenapa? Karena Nabi telah meninggal dari orang-orang yang dia sayangi. Khadijah radhiyallahu taala anha, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya. Ya, dan tidak diketahui ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk mereka. Jelas ya? Bahkan yang zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutkan di dalam kurbannya yang ada. Ya, karena itu beliau kan berdoanya, ya Allah ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Di keluarganya masih hidup maupun yang sudah tiada. Baik, dikatakan di sini wal badanatu wal baqaratu an sab'atin. Unta dan sapi boleh 7 orang. Ini berdasarkan hadits Jabir, riwayat Muslim, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menyembelih unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Ini pada tahun Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah. Iya. Baik. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat 10 itu tadi. Dari pendapat 10. Tapi itu pendapat yang kurang kuat ya. Karena mereka berdalil dengan beberapa hadits yang lemah. Dan ini berbeda dengan hadits Jabir yang telah kita bacakan tadi, dan itu di Sahih Muslim. Kalau ada orang yang tidak punya hewan kurban, boleh saja untuk diberi dari hewan kurban. Misalnya ada yang bagi untuknya hewan kurban, dia berkurban dengannya, tidak ada masalah. Karena di dalam hadits Uqbah bin Amir al-Juhani, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama dhahaya baina ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi hewan-hewan kurban di tengah para sahabatnya supaya mereka berkurban dengan hewan itu. Ya. Nah, di sini tidak dibahas ya tentang hewan kurbannya ini apakah dia boleh bunting atau tidak. Kalau misalnya ada hewan kurban betina terus sedang bunting, sedang hamil, apa boleh dikurbankan atau tidak? Jawabannya boleh saja, nggak ada masalah. Kalau ada janinnya dibuka, ada janinnya dan janinnya sudah mati, maka penyembelihan untuk ibunya, untuk induknya itu penghalalan untuk si janin. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada janinnya, setelah disembelih dibelah perutnya dan janin masih hidup, maka
untuk penghalalan janin ini dia harus disembelih sendiri. Harus disembelih sendiri. Baik. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan masalah hewan ini. Kemudian penulis berpindah ke syarat yang lain. Iya. Syarat yang lain terkait dengan masalah tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat. Jadi ini kalau saya simpulkan, sekarang penulis ini rahimahullahu taala beliau membahas tentang apa? Syarat-syarat. Sudah mulai masuk membahas tentang syarat-syarat syahnya sembelihan. Jadi kalau saya simpulkan, ya, syarat syahnya udhiyah itu ada 5 syarat. Syarat yang pertama, hewan udhiyah itu harus hewan ternak, bahimatul an'am. Dia harus apa? Bahimatul an'am. Bahimatul an'am ada berapa? Ada 3, apa itu? Unta, sapi dan kambing. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan kerbau? Jawabannya kerbau masuk dalam kategori sapi. Kalau rusa bagaimana? Masuk dalam kambing? Jawabannya beda ya. Kalau rusa tidak syah. Demikian pula al-wa'al yang kambing gunung itu, yang terbang-terbang, itu juga tidak masuk. Ini terkait dengan kambing. Kemudian syarat yang kedua, hewan sembelihan ini harus mencapai umur yang telah syah secara syar'i. Tadi sudah diterangkan ya tentang umurnya. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, hewan itu harus lepas dari cacat. Inilah yang akan dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Dan syarat yang keempat, sembelihan hewan kurban itu harus disembelih pada waktu penyembelihan. Pada waktu penyembelihan. Waktu penyembelihannya juga akan dibahas. Ya, kapan waktu penyembelihannya. Kemudian yang kelima, dari syarat hewan kurban itu harus hak milik si penyembelih. Tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ya, kalau kambing dia curi atau kambing tetangganya diambil, maka ini tidak syah sebagai apa? Hewan kurban. Atau kalau kambing tersebut terkait dengan hak orang, misalnya sedang dia gadai, sedang masuk di pegadaian atau dia gadaikan untuk sebuah barang, ya maka ini tidak boleh dia menyembelihnya. Baik, jadi itu berapa syarat? 5 syarat. Nah, sekarang penulis masuk di syarat tidak boleh ada cacat. Kata beliau, wala tujzi'u al-awra, dan tidak syah kambing yang buta. Iya. Kambing yang buta. Awra itu buta. Apakah 2 matanya buta atau salah satu dari 2 matanya buta? Itu awra. Yang kedua, wal ajfa, dan tidak boleh kambing al ajfa. Al ajfa kambing yang sangat kurus sekali. Seakan-akan otaknya itu sudah tidak ada isinya. Wal arja, yang ketiga, tidak boleh ada kambing yang pincang. Tidak bisa berjalan dengan normal. Yang ketiga, wal hatma, tidak boleh kambing yang hilang seluruh giginya. Jadi dia hilang giginya dari dasarnya, hilang semuanya, tercabut. Iya. Kambing ompong ya. Kemudian wal jadda, dan tidak boleh kambing al jadda. Jadda ini terkait dengan kambing betina yang tempat air susunya itu sudah kering karena sudah sangat berumur. Wal maridah, dan tidak boleh kambing yang sakit. Ya, tidak boleh kambing yang sakit. Akan saya terangkan nanti ya bahwa kambing yang sakit bukan semua jenis sakit ya. Tapi sakit yang sangat tampak sekali sakitnya. Kita akan baca nanti hadits sumber pembahasan di sini. Wal abba,
dan tidak boleh kambing al-adba yang dipotong telinganya, ya, terpotong telinganya atau tanduknya, itu al-adba. Maksudnya terpotong telinga dan tanduknya dari dasarnya semuanya terpotong. Baik. Iya. Kemudian ya. Kata beliau balil batra khilqatan wal jamma'u. Adapun kambing al-batra khilqah, ya, yang memang asal penciptanya ada yang terpotong. Misal kambing yang dari dasarnya ketika dia lahir tidak ada tanduknya. Kambing dari lahirnya tidak ada telinganya. Ini memang secara penciptanya seperti itu. Ini kata penulis tidak ada masalah. Ini syah. Demikian pula al-jamma. Al-jamma ini kambing yang tercipta tidak ada dua telinganya. Ya. Wal khasiyu gairul majbub. Demikian pula al-khasi. Ya. Demikian pula al-khasi. Al-khasi itu apa namanya? Hewan yang sudah dikebiri. Hewan yang dikebiri. Ya, jadi kalau dia dikebiri tidak ada masalah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan yang dikebiri. Ya. Dan hewan yang dikebiri itu memang kadang berfungsi ya, sebab ketika hewan itu dikebiri itu biasanya dagingnya lebih lembut dan hewannya akan menjadi lebih gemuk. Ya, hewannya menjadi lebih apa? Menjadi gemuk. Ya. Tapi ini gairu al-majbub, bukan hewan yang dipotong. Bukan hewan yang terpotong kemaluannya, dakarnya. Jadi kalau dia terpotong dakarnya, ini oleh penulis tidak boleh. Karena ini kurang di dalam apa? Di dalam tubuh dari si hewan, cacat sama dengan sebelumnya. Baik, ini menurut penulis ya, kita akan lihat bagaimana ininya. Kemudian kata beliau wama bi udhunihi aw qarnihi qata'un aqallu minan nis. Demikian pula syah kalau di telinga dan di tanduknya terpotong tetapi lebih sedikit dari setengah. Ya, telinganya terpotong cuma setengah saja. Ya, ekornya terpotong tapi cuma di ujungnya saja. Kan sebagian kambing gitu kan, ada yang telinganya memang dipotong sedikit untuk diberi tanda. Ya. Ada sebagian kambing seperti itu. Oleh itu kambing-kambing dari Australia itu ya masuk ke Saudi, itu banyak dipotong ekornya. Ya, banyak dipotong ekornya. Baik. Hal-hal yang seperti itu tidak ada masalah. Baik. Ini menurut penulis rahimahullahu taala. Jadi intinya apa yang disebut oleh penulis di sini, ini ada sejumlah perkara beliau detailkan. Ada hal-hal yang dimaklumi. Misalnya 4 cacat. Ini 4 cacat memang ini sumber dan akar pendalilan di dalam masalah. Hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya. Riwayat Imam Malik, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Apa itu? Kata beliau al-arja'u al-bayyinu dala'uha. Sembelihan yang pincang yang kepincangannya sangat tampak. 1. Kemudian yang kedua al-awra'u al-bayyinu awaruha. Sembelihan yang buta yang kebutaannya sangat tampak. Kemudian yang ketiga al-maridha al-bayyinu maraduha. Hewan yang sembelihan yang sakit, yang sakitnya sangat tampak. Kemudian yang keempat al-ajfa'u allati la tunki. Sembelihan yang kurus yang tidak berlemak, tidak bersumsum lagi. Jadi ini 4 cacat ya. 4 cacat.
Ya, secara umum 4 cacat ini disepakati oleh para ulama. Cuman di dalam mengikutkan apa yang mirip dengan 4 cacat ini kadang ada silang pendapat dalam hal ini. Baik, jadi kalau kita lihat cacat yang pertama, sembelihan yang pincang, yang kepincangannya sangat tampak. Jadi apa ukurannya pincang itu? Tampak dari jalannya ya. Terus yang paling jelas itu kalau jalan bersama kawan-kawannya itu pasti ketinggalan itu hewan. Jelas ya, kalau ada kambing pinjan di tengah kambing sehat berjalan, dia ketinggalan. Nah, ini kepincangan sangat tampak. Tapi kalau dia pincang kemana-mana sama saja, tidak ada masalah. Itu kepincangan tidak tampak namanya. Itu tidak ada masalah. Sebab yang dipermasalahkan di sini, ini kepincangan yang apa? Yang tampak. Kepincangan yang tampak. Kemudian yang kedua, hewan yang buta dan kebutaannya sangat jelas. Kebutaannya sangat jelas. Misalnya kelihatan dari bola matanya menonjol, mencekung ke dalam, itu bentuk yang lain. Ya. Nah, kalau dia tampak kebutaannya 1 atau 2, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan, misalnya dia rabun, di siang hari melihat, di malam hari nggak melihat, ini nggak ada masalah. Sebab itu tidak apa? Tidak kelihatan. Baik, tidak kelihatan. Baik, kemudian yang ketiga, hewan yang sakitnya sangat tampak. Jadi misalnya hewannya kurap, itu kelihatan di seluruh badannya. Nah, itu kan sangat tampak sekali. Iya. Apalagi itu memberi pengaruh ya di kualitas daging dan seterusnya. Atau hewan yang misalnya sakit, tidak mau makan dan seterusnya, itu kelihatan. Ya, kelihatan. Baik. Adapun hewan yang tidak kelihatan sakitnya, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, maka ini kalimat-kalimat yang disebutkan oleh penulis di sini ada hal-hal yang perlu apa? Perlu dirinci lagi. Kemudian yang keempat, yang kurus. Ya, yang kurusnya itu sudah tidak berlemak, tidak bersumsum. Itu biasanya diketuk dari apa namanya? Dari tulangnya. Kalau tulangnya berbunyi nyaring, nah ini kambingnya kurus apa? Tidak berisi. Tapi kalau dia kurus diketuk, ya tidak nyaring, bahkan apa namanya? Bahkan dia kuat, nah ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini 4 cacat yang disepakati. Adapun selain daripada itu, ini ada silang pendapat ya dalam masalah ini terkait dengan masalah putus telinganya. Ya, itu memang kalau ditinggalkan bagusnya apa namanya dihindari, jangan diambil. Sebab itu lebih aman, lebih keluar dari silang pendapat. Tapi kalau telinganya cuma putus sedikit, ekornya sedikit, nah itu nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau putusnya banyak atau tanduknya patah semuanya, nah ini bagusnya cari yang lain. Ya, tapi mengatakan tidak syah, ini apa namanya hal yang sulit ya, karena masalah-masalah yang seperti ini ya tidak ada dalil tegas dalam hal tersebut. Ya wallahu taala alam.